Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Ainun. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Pada suatu hari, seorang anak lelaki menghampiri Zunnun lalu berkata, "Aku mempunyai uang 1000 dinar. Aku ingin menyumbangkan uang ini untuk kebaktianmu kepada Allah. Aku ingin agar uangku ini dapat digunakan oleh murid-muridmu dan para guru sufi." "Apakah engkau sudah cukup umur?" tanya Zunnun. "Belum," jawab anak itu. "Jika demikian engkau belum berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. Bersabarlah hingga engkau cukup dewasa," Zunnun menjelaskan. Setelah bertahun-tahun anak itu tumbuh dewasa, dan anak itu kembali menemui Zunnun. Dengan pertolongan Zunnun ia bertaubat kepada Allah dan semua uang dinar emas itu diberikannya untuk para sufi sahabat-sahabat Zunnun. Suatu ketika itu, para sufi itu mengalami kesulitan. Mereka tak memiliki apa-apa lagi karena uang telah habis dipergunakan. Anak lelaki yang telah menyumbangkan uangnya itu berkata, "Sayang sekali, aku tak mempunyai yang 100.000 dinar lagi untuk membantu." Kata-kata ini terdengar oleh Zunnun. Maka ia sadar bahwa anak tersebut belum menyelami kebenaran sejati dari kehidupan mistik karena kekayaan dunia masih penting dalam pandangannya. Lalu anak itu dipanggil oleh Zunnun dan berkata, "Pergilah ke tabib yang sudah aku jelaskan, lalu katakan kepadanya bahwa aku menyuruh dia untuk menyerahkan obat seharga 3.000 dirham kepadamu." Lalu si pemuda segera pergi ke tabib tersebut dan bertemu dengan tabib itu. Lalu dia menjelaskan apa yang sudah diperintahkan oleh Zunnun kepadanya, dan tak lama kemudian ia telah kembali lagi. Setelah kembali, lalu Zunnun memerintahkan kepadanya, "Masukkanlah obat-obat itu ke dalam lumpang dan tumbuklah sampai halus, dan kemudian tuangkanlah sedikit minyak sehingga obat-obat itu berbentuk pasta. Dan kemudian kepala ramuan itu menjadi 3 buah butir, dan dengan sebuah jarum, lobangilah ketiga-tiganya. Setelah itu bawalah ketiga butir itu kepadaku." Lalu si pemuda itu pun melaksanakan seperti yang diperintahkan kepadanya. Setelah selesai, ketiga butiran itu dibawanya kepada Zunnun. Butiran-butiran tersebut diusap-usap oleh Zunnun kemudian ditiup. Tiba-tiba, butiran itu pun berubah menjadi 3 buah batu merah delima dari jenis yang belum pernah disaksikan manusia. Kemudian Zunnun berkata kepada si pemuda, "Bawalah permata-permata ini ke pasar, dan tanyakanlah harganya, tetapi jangan engkau jual." Lalu si pemuda itu pun membawa batu-batu permata itu ke pasar. Ternyata setiap butirannya berharga 1000 dinar. Si pemuda itu pun kaget dan terdiam. Lalu si pemuda kembali untuk mengabarkan hal ini kepada Zunnun. Sesampainya ke tempat Zunnun, lalu Zunnun pun memerintahkan kembali kepada pemuda itu, "Sekarang masukkanlah permata-permata itu ke dalam lesung, tumbuklah sampai halus dan setelah itu lemparkanlah ke dalam air." Si pemuda pun melaksanakan apa yang diperintahkan Zunnun, melemparkan tumbukan permata itu ke dalam air. Setelah itu Zunnun berkata kepadanya, "Anakku, para guru sufi itu bukan lapar karena kekurangan, semua ini adalah kemauan mereka sendiri." Lalu si pemuda pun bertaubat dan bertakwa kepada Allah, dan jiwanya pun terjaga, dan dunia ini tak berharga lagi dalam pandangannya. Itulah kisah kehebatan dan keistimewaan Zunnun al-Misri. Ia adalah seorang sufi yang terkenal di muka bumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan apabila ada kata dan penulisan yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.